Ya, keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK. Artinya? Ya, dimiliki oleh seluruh anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Pak Jokowi tidak pernah habis-habisnya. Sosok Jokowi sangat berpengaruh besar terhadap perpolitikan di Republik ini. Padahal beliau sudah purna tugas. Tapi faktanya banyak peristiwa-peristiwa politik senantiasa dikaitkan dengan Pak Jokowi. Yang cawe-cawe lah, yang pengaruh ini, pengaruh itu. Dan tidak ada henti-hentinya, penyerang-penyerang Pak Jokowi juga melakukan manuver-manuver. Upaya mendiskreditkan sosok Jokowi untuk mengurangi kebaikan namanya di masyarakat. Tetapi masyarakat tentu berbeda, semakin beliau terus dimarginalkan, didiskreditkan. Faktanya banyak juga beberapa tokoh yang mulai memahami, menyadari atas kebaikan Pak Jokowi ada juga. Artinya tidak semua menyerang. Nah, salah satu yang menarik adalah partai politik. Ada berita yang menggelegar. Usai pertemuan makan siang dengan para relawan beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba beberapa tokoh relawan menyampaikan adanya partai super terbuka yang akan dibuat Pak Jokowi. Memang benar, saya hadir juga pada waktu itu. Tetapi apakah Pak Jokowi akan membuat partai politik? Enggak juga, belum tentu juga. Apakah itu hanya bersifat gagasan? Bisa juga. Tetapi setidaknya partai super terbuka yang dimaksud Pak Jokowi adalah juga termasuk kritik terhadap realitas kepemimpinan partai politik di Indonesia saat ini. Adalah sebuah fakta bahwa sesungguhnya partai-partai politik itu sangat besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan masa depan Indonesia karena hampir semua jabatan-jabatan strategis ditentukan oleh pimpinan partai politik. Mulai dari pencalonan presiden, wakil presiden, itu juga gabungan daripada partai politik dan atau partai politik, gubernur, bupati, bahkan anggota hakim agung, lembaga-lembaga perbankan, kemudian juga Mahkamah Konstitusi. Perbankan maksudnya adalah otoritas jasa keuangan, kemudian Bank Indonesia. Melalui DPR, fraksi-fraksi di DPR, ketua umum punya pengaruh untuk mengarahkan, memilih si A, si B untuk menjadi gubernur, wakil deputi gubernur Bank Indonesia, pimpinan otoritas jasa keuangan, bahkan pimpinan KPK. Artinya adalah bahwa lembaga-lembaga negara non-struktural di luar yang diangkat dan dibentuk oleh presiden selaku kepala pemerintahan, itu melibatkan DPR. Nah, tatkala DPR itulah maka peran ketua umum partai atau pimpinan partai politik sangat tinggi. Bagaimana ketua umum partai atau pimpinan partai dapat mempengaruhi daripada anggota-anggota DPR untuk mengarahkan keterpilihan seseorang. Jadi peran partai politik luar biasa besar. Oleh karena itu, bagaimana partai politik itu bisa menjadi terbuka dan melibatkan banyak masyarakat atau anggota dalam penentuan pimpinan partai setidaknya, ataupun bahasan-bahasan tentang berbagai masalah-masalah up to date yang dibahas oleh partai politik dan kemudian menjadi bagian daripada kebijakan politik dari partai politik dalam menentukan arah kemajuan bangsa ini. Di Indonesia ini saat ini yang partai politik yang memiliki kursi di parlemen memang karena ada batasan parliamentary threshold 4%, maka hanya 8. Dari partai-partai politik yang ada, partai terbuka itu hanya ada 2 atau 3. Yang pertama Golkar. Nah, Golkar itu partai terbuka. Artinya begini partai terbuka itu. Siapapun pada waktunya sesuai dengan aturan main, atau setidaknya konvensi 5 tahunan, bisa terjadi pergantian kepemimpinan daripada partai itu. Ketua umum partai silih berganti. Itu Golkar.
Tidak ada yang dominan dalam keluarga maupun individu di Golkar. Kemudian yang kedua adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Walaupun dia tidak ada di parlemen saat ini, tapi cukup lumayan kursinya di DPRD, provinsi maupun kabupaten kota. Mungkin 2029 apabila Partai Persatuan Pembangunan P3 mampu mendongkrak kembali atau aturan main parliament threshold bukan lagi 4%, maka tidak tertutup kemungkinan masih ada di parlemen kembali. P3 atau Partai Persatuan Pembangunan salah satu partai terbuka. Kemudian yang ketiga PAN, Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional juga agak terbuka karena bagaimanapun ketua umumnya silih berganti. Jadi artinya partai terbuka di sini salah satunya adalah bagaimana siapapun bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di partai itu. Itu mungkin yang dimaksud partai terbuka untuk saat ini. Lainnya adalah tertutup atau bahkan dipimpin oleh segelintir atau elit-elit politik saja yang menentukan. Bahkan ada yang bersifat keluarga dan atau pribadi. Contohnya Partai Gerindra. Partai Gerindra itu sosoknya ya di Pak Prabowo pribadi. Kekuatan daripada Partai Gerindra ya Pak Prabowo. PDI Perjuangan ya Bu Mega. Jadi kalau kita bicara kedaulatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apakah ditanggung? Enggak juga, di Bu Mega. Artinya apapun keputusan Bu Mega itulah yang akan dipatuhi dan menjadi panutan. Bahkan kongres apapun, kedaulatan diserahkan pada ketua umum terpilih. Dan keterpilihan selalu diarahkan adalah Bu Mega. Artinya PDI Perjuangan adalah Megawati. Gerindra adalah Prabowo. Kira-kira seperti itu. Demikian juga Nasdem. Nasdem ya Surya Paloh. Sudahlah. DPD mau rapat 1000 kali untuk menentukan ketua DPD, penentunya adalah Pak Surya Paloh. Keterpengaruhan pribadi sangat dominan. Demikian juga dengan Demokrat. Artinya apa? Itu ya Pak SBY dan keluarganya. Artinya ketua umum pengganti Pak SBY ya AHY dan seterusnya. Nah, yang unik PKB. Muhaimin Iskandar itu dominan, tapi dia bukan owner sebenarnya. Dia penerus. Ownernya kan Gus Dur dan kawan-kawan. Tapi sedemikian hebatnya Muhaimin Iskandar melakukan pola kepemimpinan sehingga seolah-olah seolah-olah pribadinya Pak Muhaimin yang punya. Tapi fakta memang demikian. Karena itu kehebatan, kecanggihan daripada Muhaimin Iskandar dan bermain politik sehingga menjadi bukan terbuka lagi ya, tertutup. Artinya semua keputusan di tangan Muhaimin Iskandar. Ini fakta-fakta politik yang terjadi. Bahwa di Indonesia kepemimpinan partai politik ditentukan oleh individu. Bukan oleh kolektif kolegial. Bukan oleh kekuatan massa daripada partai pendukung partai politik. Tapi pada sosok pimpinan partai politik terutama. Ketua umum dan atau lebih tepat disebut owner daripada partai politik itu. Nah, ini mungkin yang dikritik oleh Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi mempunyai ide, gagasan adanya partai super terbuka. Partai TBK ini maksudnya adalah bahwa bagaimana dalam mengambil keputusan-keputusan strategis, itu melibatkan banyak pihak, banyak orang. Nah, bagaimana pola kepemimpinan setidaknya daerah-daerah, bukan hanya ketua-ketua daerah yang diketahui juga anggota. Karena di zaman modern sekarang ini sudah masuk ke era digital. Maka digital partai politik, komunikasi melalui forum-forum digital menjadi sangat penting. Baik rapat terbuka melalui secara digital, ataupun pemilihan melibatkan banyak pihak, misalnya begini. Bagaimana menentukan calon ke gubernur? Nah itu semacam konvensi gitu loh. Tapi konvensi supaya tidak berbiaya tinggi, maka melalui Zoom meeting atau yang sudah sering kita lakukan di zaman pandemi, itu melalui Zoom, melalui digital ya tentunya, kita melakukan pemilihan yang melibatkan semua anggota yang terdaftar untuk menentukan sosok calon presiden, calon gubernur, bahkan ketua-ketua partai. Jadi pemilihan ketua umum partai itu melibatkan seluruh anggota, tidak hanya perwakilan. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan super terbuka.
tapi memang tidak mudah dalam pelaksanaan. Walaupun seseorang, misalnya Pak Jokowi bikin partai, ya tetap Pak Jokowi yang pasti akan terpilih terus kan gitu kan ya. Ini memang budaya mungkin di Indonesia bahwa sosok individu lah yang berpengaruh terhadap sebuah partai politik atau partai politik. Banyak pihak menjadi pendukung, pengusung, tapi sesungguhnya pemainnya adalah ketua umum partai itu atau pendiri daripada partai itu yang mewarnai daripada keperjalanan partai dan sebagainya. Kebiasaan demokratis secara terbuka memilih pergantian juga tidak mudah. Andai kata partai super terbuka ala Pak Jokowi dan Pak Jokowi mendirikan partai dan kemudian partai itu dipimpin oleh Pak Jokowi, saya kok yakin bahwa seluruh anggota akan berlindung dan menyerahkan seluruh kebijakannya kepada Pak Jokowi. Mungkin seperti itu yang terjadi di kepartaian kita. Mungkin itu yang terjadi di partai-partai yang kita sebut partai tertutup. Contohnya PKB, Muhaimin Iskandar bukan pendiri partai, tetapi dia dominan di dalam partai itu dan setiap muktamar selalu terpilih menjadi ketua umum. Apapun alasannya, faktanya demikian. Partai super terbuka, gagasan atau ide Pak Jokowi, akankah menjadi partai politik super terbuka dan akankah Pak Jokowi menjadi partai politik sendiri? Jawaban ada di tangan Anda. Dan andai kata Pak Jokowi membuat partai politik, apa sikap Anda? Apakah benar? Maka daulatan akan berada di tangan anggota atau justru sebaliknya anggota-anggota pengikut Pak Jokowi akan menyerahkan seluruh kebijakan di tangan Pak Jokowi. Walau alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.